Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi minggu pagi hari ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita, menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Dan kita bisa menangkap rema yang dari Tuhan, menangkap pesan yang ingin Tuhan nyatakan bagi kita semua. Dan kita juga bisa melakukan kebenaran firman-Nya ini di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu, atas segala tuntunan dan penyertaan-Mu, serta berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan urapilah kami sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari kitab Keluaran 23 ayat 25. Saya bacakan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jemaat dikasih Tuhan, bangsa Israel itu menghadapi situasi yang beragam dalam perjalanan mereka ketika mereka meninggalkan perbudakan Mesir. Bahkan mereka juga berhadapan dengan begitu banyak bangsa dengan berbagai macam sesembahan. Ya, bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka, banyak yang masih menyembah dewa yang macam-macam. Ada dewa kesuburan, ada dewa kemakmuran, mungkin ada dewa yang lain-lain ya. Jadi artinya bangsa itu berhadapan dengan kenyataan begitu banyak orang dengan berbagai macam sesembahan. Nah, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada bangsa itu bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Jangan tergoda dengan sesembahan yang lain. Jangan tergoda dengan Allah yang lain. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Itulah sumber penghidupanmu. Bahkan sakit penyakit pun akan dijauhkan dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan bagi bangsa itu ketika mereka sungguh-sungguh hanya beribadah kepada Tuhan Allah dan bukan kepada dewa-dewa atau sesembahan atau Tuhan-Tuhan yang lain. Jemaat dikasih Tuhan, kiranya juga demikian terjadi dengan hidup kita. Pastikan kita selalu beribadah kepada Tuhan kita. Supaya dengan demikian maka Tuhan memberkati hidup kita. Roti sebagai makanan dan air sebagai minuman artinya bicara tentang hal-hal yang pokok bagi hidup kita. Ya kita sih mungkin jarang makan roti ya. Ya di daerah kita bicara tentang makanan pokok ya mungkin nasi. Ya segala yang makanan lah boleh dikatakan. Dan juga apa yang kita minum, air sumber kehidupan, semua diberkati Tuhan. Artinya dengan demikian kita akan selalu sehat, ya kan? Dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bahkan Tuhan melindungi dari segala penyakit. Ya, kita diberi sehat, kita diberi kekuatan. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar dari bangsa Israel ini. Memang tidak dipungkiri bahwa bangsa itu seringkali tergoda. Ya, mereka pernah bikin patung lembu emas. Ya, mereka sempat tergoda dengan dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan dari Allah bangsa lain. Ya, tetapi ketika mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan memelihara mereka. Tuhan menyertai mereka.
ya. Tetapi sekali lagi bangsa itu seringkali jatuh bangun ya, kalau kita lihat perjalanan sejarah bangsa itu. Padahal mereka ya dari nenek moyang mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ya, kalau kita lihat dari Mesir sajalah ya, bagaimana mereka keluar dari perbudakan Mesir dengan begitu banyak tulah yang Tuhan izinkan terjadi, tapi bangsa itu terluputkan. Bagaimana mereka dituntun keluar dan bahkan mereka keluar itu bukan tangan kosong ya, dengan berbagai macam perbekalan yang luar biasa. Bahkan lebih lagi menghadapi laut Teberau, mereka dituntun Tuhan untuk bisa menyeberangi lautan seperti jalan raya. Nggak hanya di situ, bagaimana Tuhan menuntun dengan tiang awan, tiang api, ya, bagaimana Tuhan memberikan burung puyuh dan roti mana, ya, dan banyak perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan kerjakan. Seharusnya kita belajar juga bahwa Tuhan yang telah menuntun bangsa Israel waktu itu, Tuhan yang sama akan menuntun hidup kita. Tuhan yang sama akan memberkati hidup kita. Bagian kita sama seperti bangsa Israel waktu itu. Ayo, pesannya sama, beribadahlah kepada Tuhan, ya. Jangan kepada yang lain. Jangan ada aktivitas yang lain yang melebihi hubunganmu dengan Tuhan. Ya, ini bukan hanya bicara ritual. Ini bukan sekedar bicara liturgi ibadah, tetapi lebih bagaimana kita berbakti kepada Tuhan, bagaimana hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan tidak teralihkan kepada yang lain. Mungkin kita berkata, aku tidak menyembah Tuhan yang lain, aku tidak beribadah kepada yang lain, tetapi ketika engkau mengutamakan yang lain selain Tuhan, melebihi Tuhan itu sendiri, hati-hati, bisa jadi itu adalah ilah yang Tuhan tidak berkenan atasnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, hari ini hari Minggu, ayo saya mengajak kita semua, jangan lupa beribadah, utamakan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya ingatkan, ibadah sebetulnya bukan hanya hari Minggu, setiap saat harusnya kita beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Memang secara korporat, secara bersama-sama, ya mungkin di hari-hari tertentu, mungkin hari Minggu, mungkin tengah minggu atau yang lainnya. Tetapi intinya mari, ya jangan lupakan Tuhan, selalu andalkan Tuhan, selalu percaya hanya kepada Tuhan, bukan kepada sesembahan yang lain, bukan kekuatan yang lain. Percayalah, Tuhan memberkati engkau, memberkati hidupmu, memberkati kesehatanmu, dan Tuhan juga yang selalu menyertai dan menolong hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau beribadah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau teralihkan kepada yang lain. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan dari bapa kami Abraham, Ishak, Yakub. Engkaulah Tuhan yang akan senantiasa menuntun kami seperti Engkau juga pernah menuntun bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan Engkau memberkati makanan minuman kami. Bahkan Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit. Bahkan Engkau melindungi dan menyertai serta memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Saya mengingatkan, jangan lupa hari ini beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.